Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan keempat ini, tema yang kita akan bahas adalah pemberdayaan sebagai strategi pembangunan sosial. Minggu lalu kita membahas tentang konsep dasar community development. Minggu ini temanya sedikit mirip, tetapi saya pikir ada beberapa perbedaan yang paling mendasar. Jadi sebelumnya kita membahas tentang pengembangan masyarakat. Pada pertemuan ini kita akan melihat tentang pembangunan sosial. Oke, nanti akan kita singgung sedikit perbedaan dua hal tersebut. Pada pertemuan ini setidaknya ada 5 subbahasan, yaitu pertama adalah pembangunan sosial secara luas, yang kedua 8 aspek pembangunan sosial, yang ketiga 3 level pembangunan sosial, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program dan proses. Oke, pembangunan sosial sendiri seperti saya utarakan sebelumnya, teman-teman biasanya pasti dengar istilah pengembangan masyarakat dan pembangunan sosial. Oke, jika menggunakan istilah bahasa Inggris, pengembangan masyarakat adalah community development, sedangkan pembangunan sosial adalah social development. Saya pribadi melihat hal tersebut tidak ada perbedaan mendasar, hanya penggunaan istilah yang sering digunakan saja. Yang paling mudah letak perbedaannya adalah biasanya pengembangan masyarakat itu digunakan oleh Kementerian Agama dalam mengistilahkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sedangkan kalau pembangunan sosial itu digunakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi saya kasih contoh realnya adalah biasanya di bawah Kemenak itu prodinya ada prodi pengembangan masyarakat Islam, sedangkan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi itu biasanya prodinya adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan. Tetapi intinya jika melihat dari dasarnya, maka itu sama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, kembali lagi ke sini, pembangunan sosial. Kenapa kok ada istilah ini sih muncul gitu? Pertama kali ini adalah respon terhadap dominasi pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik yang terlalu dominan ya. Di sini saya bilang dominasi karena memang tahun 1960-an sebelum itu pembangunan itu diukur dari pembangunan ekonomi dan pembangunan fisik. Maka muncul pendekatan baru yang menganggap bahwa perlu adanya pembangunan sosial sebagai sebuah pendekatan ya. Kemudian yang kedua, tahun 1960 sampai 1970-an orientasi pembangunan itu hanya pada GNP atau Gross National Product. Artinya yang dilihat adalah pertumbuhan ekonominya saja, dan juga yang dilihat selain dari GNP tadi adalah trickle down effect. Artinya trickle down effect itu kan rembesan ke bawah ya, efek rembesan ke bawah kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya adalah di sini pembangunan itu hanya dilihat dari sisi ekonomi yang fokusnya atau yang bisa dilihat dari efek-efek trickle down yang muncul gitu. Kemudian yang ketiga, ini pembangunan sosial menurut Midley adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu perubahan sosial, proses perubahan sosial.
Yang pertama adalah sebuah proses, yang kedua adalah yang terencana, yang ketiga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Seperti sama dengan pengembangan masyarakat. Jadi ini adalah sebuah proses, kemudian direncanakan dan memiliki goals atau memiliki tujuan. Nah, kenapa kok pembangunan sosial itu dibahas di pertemuan ini? Karena memang pada mata kuliah ini adalah etika PM ya, etika pengembangan masyarakat. Kenapa kok nggak etika pembangunan sosial saja? Pertama mungkin karena memang prodi kita adalah prodi pengembangan masyarakat. Jadi lebih pas jika menggunakan istilah pengembangan masyarakat. Kenapa kok pembangunan sosial tetap kita bahas? Yang ini jawaban yang kedua dari pertanyaan kedua adalah ya karena memang pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat itu saya pikir tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kita juga perlu melihat pengertian pembangunan sosial dan beberapa hal di dalamnya. Oke, selanjutnya ada 8 aspek pembangunan sosial menurut Mendeley. Yang pertama adalah suatu kesatuan dengan pembangunan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang kedua adalah keilmuan interdisipliner, ini yang juga perlu diperhatikan. Pembangunan sosial itu ya bukan hanya pembangunan sosialnya saja, tetapi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan mungkin. Jadi saling bersinergi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, aspek pembangunan sosial yaitu proses yang dinamis. Dari pengertiannya saja tadi adalah sebuah proses perubahan gitu kan. Makanya di sini proses merupakan salah satu aspek dari pembangunan sosial. Kemudian yang keempat bersifat progresif. Adanya perubahan terencana dan terjadi perubahan secara berkala. Kemudian intervensionis. Perubahan terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya perubahan yang terencana. Ini maksudnya ada intervensi di setiap perubahan yang dilakukan oleh atau yang termasuk dalam pembangunan sosial. Yang ke-6 adalah melalui beberapa strategi. Artinya proses yang sudah atau yang akan dilakukan dalam pembangunan sosial itu harus melakukan atau harus melalui beberapa strategi. Bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketujuh inklusif dan universalistik. Artinya tidak hanya bagi yang membutuhkan, tapi juga yang diterlantarkan oleh pembangunan. Ini dalam tanda kutip ya, maksudnya bukan orang yang hanya membutuhkan pembangunan, tapi juga terkadang ada kelompok atau golongan yang diterlantarkan oleh pembangunan. Terakhir, aspek ke-8 adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan. Ini adalah tujuan akhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Mungkin ini 8 aspek pembangunan sosial yang saya pikir setiap langkahnya perlu kita perhatikan setiap aspeknya perlu kita perhatikan dan dijadikan sebagai guideline dalam melihat sebuah pembangunan sosial. Oke, ini sebenarnya penjembatan antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial. Pembangunan sosial sendiri ini ada 3 level ya, sebenarnya ada 3 level, ada 4, ada yang mengatakan 4 gitu. Tapi saya pikir yang semuanya mirip pengertiannya, tapi saya menggunakan pengertian dari Cok yang tahun 2001 yang menyatakan bahwasanya ada 3 level pembangunan sosial. Yang pertama level mikro, yang kedua level meso, dan ketiga level makro. Untuk level makro yang paling luas ini adalah pembangunan di level normatif atau di level mungkin bisa dikatakan di level state lah yang lebih luas. Kemudian ada level meso bersifat preventif, proaktif, dan kreatif. Ini sifatnya yang pertama. Sebenarnya yang lebih gampang dibedakan adalah lingkupnya ya. Kalau makro itu luas, kalau meso ini lingkupnya ada di level komunitas. Nah, titik tekannya adalah kalau untuk tingkat meso adalah perubahan dilakukan melalui kegiatan pengembangan masyarakat. Nah ini, jadi
jika ada yang bingung lagi pengembangan masyarakat dan pembangunan sosial apa, nah di sini sebenarnya penekanannya. Ini saya sebenarnya kayaknya typo ya. Jadi perubahan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya ini yang saya maksud. Jadi di level meso ini ada tingkatan yang dimana peran dari pengembangan masyarakat ada di sini atau pemberdayaan masyarakat di sini. Jadi spesifik sih, nggak kita kalau pemberdayaan masyarakat itu tidak meluas di makro ataupun di mikro, tetapi ada di meso. Kemudian untuk di level mikro itu bersifat rehabilitatif dan penyembuhan gitu. Levelnya individu ini kalau teman-teman paling mudah sih sebenarnya ya melihat teman-teman dari kesejahteraan sosial itu ya levelnya ada di mikro. Oke, sampai sini adalah benang penghubung antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial, karena memang pembangunan sosial itu luas, pengembangan masyarakat juga luas. Nah, pemberdayaan masyarakat itu adalah part of-nya, bagian dari pembangunan sosial, bagian dari pengembangan masyarakat. Oke, pemberdayaan masyarakat sendiri menurut Payne adalah inti dari pemberdayaan atau empowerment adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka. Kemudian ada Risardo, suatu usaha individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Yang terakhir, tujuan pemberdayaan adalah multi-interpretation, bisa ekonomi, budaya, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian dari pemberdayaan masyarakat ya. Jadi spesifik dia berbicara tentang empowerment, tentang membantu klien memperoleh daya, tentang suatu usaha individu, kelompok ataupun komunitas yang memiliki tujuan beragam gitu ya. Jadi jika dilihat sih sebenarnya sama-sama memiliki tujuan, tapi poin pentingnya sebenarnya lebih ke memberikan daya atau memberikan kemampuan, kekuasaan dan kekuatan lebih kepada masyarakat. Oke, pemberdayaan sebagai suatu program dan proses. Nah, ada yang berkata bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu adalah program, ada juga yang mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses. Nah, dilihat dari sini, pemberdayaan masyarakat jika dilihat sebagai program, itu ada 3 hal yang penting, yaitu memiliki tahapan-tahapan guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, program memiliki rencana, tetapi jika selesai maka pemberdayaan dianggap selesai. Nah, ini juga yang terakhir berpengaruh terhadap keadaan donor. Sebenarnya banyak kritik jika kita berbicara pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah program, karena untuk memiliki tahapan mungkin layak masih dikatakan baik lah. Tapi yang cukup jadi catatan adalah jika program ini selesai, maka program pemberdayaan juga dianggap selesai. Nah, ini yang jadi kritik dalam pemberdayaan masyarakat ya. Karena terkadang pemberdayaan masyarakat sendiri adalah sebuah tahapan itu sendiri. Jadi bukan sebuah program yang berhenti jika dananya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi ini kritik terhadap pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai sebuah program. Muncullah sebuah antitesis bahwasannya pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses. Nah, kenapa kok proses? Proses di sini adalah pengembangan pemberdayaan masyarakat itu adalah proses bersinambungan selama individu atau komunitas tersebut hidup, ongoing proses lah artinya. Kemudian siklus yang memiliki 5 tahapan utama. Jadi dari proses tersebut sebenarnya ada tahapannya juga, tetapi tahapan ini adalah siklus ya, karena teman-teman tahu siklus itu adalah berputar terus, sehingga tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Jika sudah sampai dianggap di siklus terakhir, maka akan kembali ke siklus awal lagi. Siklus pertama adalah menghadirkan cerita sukses dan gagal terkait pemberdayaan. Jadi ini seperti asesmen awal atau memberikan kesadaran lah. Kemudian yang kedua, diskusi landasan mengapa ini penting. Ini lebih ke tahap selanjutnya,
Setelah kita memberikan gambaran, memberikan kesadaran, kemudian tahapan selanjutnya adalah memberikan pemahaman. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini bisa dikatakan sudah memberikan atau sudah ada intervensi di sini, menjadi fasilitator untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian sama, setelah identifikasi masalah, identifikasi juga potensi yang ada. Ini bisa berjalan dengan bersama-sama biasanya dalam kegiatan-kegiatan forum atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. Terakhir, menceritakan aktivitas nyata dan pelaksanaannya. Nah, setelah ini akan repeat atau akan kembali lagi ke menghadirkan cerita sukses dan gagal terkait pemberdayaan. Setelah kita pelaksanaan, mungkin ada cerita kegagalan atau kesuksesan, dan itu akan dievaluasi kembali sehingga kembali lagi ke siklus awal dan selanjutnya. Oke, itu tadi pengertian tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa ini penting juga kita bahas? Karena memang tadi saya pikir pengembangan masyarakat dan pembangunan sosial adalah dua hal yang mirip, hanya perbedaan penggunaan saja yang sering digunakan oleh masyarakat luas. Jadi jika teman-teman mendengar istilah-istilah tersebut jadi tidak asing, sehingga etika PM itu ya menyangkut dengan etika pembangunan sosial itu sendiri. Kenapa kita tidak bahas tentang etika itu sendiri? Karena di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar yang terlebih dahulu untuk melihat apa sih pengertian dari pembangunan sosial itu. Kemudian setiap tahapan, setiap aspek itu harus diterapkan prinsip-prinsip atau etika-etika yang membangun gitu. Kurang lebih ada beberapa referensi yang bisa teman-teman baca, seperti bukunya Isbandir Ruminto atau Hari Hikmat di sini untuk menambah wawasan teman-teman. Oke, sampai sini saya pikir cukup. Jika ada pertanyaan kita lanjutkan ke diskusi di WA Group. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.